Halo majikan, selamat datang lagi di teman cerita. Yang kali ini kita kembali ke masa remaja, tapi bukan tentang kisah kasih di sekolah. Ini tuh cerita dari teman kita namanya Tata, tentang sebuah kejadian kesurupan massal di sekolahnya. Tapi ceritanya ini berbeda dengan kesurupan-kesurupan yang udah pernah kita bawain di teman cerita berapa kali ada ya kesurupan mulu kerjaannya. Tapi by the way, sebelum kalian salah paham, Tata ini cowok ya gengs, bukan cewek. Emang panggilannya Tata katanya. Macam Tata tangga kan juga cowok tuh ya. Andai saja aku masih punya kesempatan kedua. Pokoknya kali ini ceritanya nggak bikin kita jantungan ya kemarin-kemarin tuh. Yang gue baca-baca di komen tuh, pada bilang ketakutan, ada jump scare segala macam. Ya, namanya juga cerita horor. Kalau kagak mau takut tuh nontonnya sinetron. Ya pokoknya cerita kali ini kita emang pilihin biar chill dulu nih, biar napas bentar gitu, tapi tetap seru. Nah jadi ceritanya di sekolahan SMP-nya si Tata, waktu itu emang itu gedung terkenal horor. Ya tapi standar template macam-macam cerita hantu di sekolah gitu kan, suka ada aja gitu macamnya dari dulu ya. Karena memang modelan gedung SMP-nya tuh kayak gedung zaman peninggalan Belanda. Jadul, masih otentik cenah. Dan ada pohon beringin besar juga tuh di daerah kantin yang banyak banget cerita setannya mah di sono. Cuma lagi-lagi cerita-ceritaan setan hanyalah sebuah cerita macam urban legend di sekolah. Yang Tata sendiri sejak awal masuk juga nggak pernah ngalamin atau ngeliat hal-hal yang aneh di sekolah itu. Zaman awal-awal dia masih jadi anak baru tuh, kan ada namanya LDKS atau ospek ya, sampai nginep-nginep segala macam yang ada jurit malamnya tuh. Ya waktu itu cuma ditakut-takutin sama setan bohongan doang. Kakak kelas yang pada nyamar, pura-pura. Nggak ada bener-bener setan yang nongol beneran dan ada kejadian mistis, kagak. Namun semuanya berubah ketika Tata naik kelas 2. Jadi karena gedung sekolahnya tadi itu kan laule ya, alias lawas, banyak beberapa pondasi yang dikatakan sudah tidak layak dan dinilai berbahaya. Lah kagak usah jauh-jauh pondasi, plafon kelasnya tuh kayak udah pada lapuk, takutnya roboh begitu ya. Nah makanya sekolahnya itu ceritanya mau direnovasi cenah, dibenerin lah sana sini. Termasuk pohon beringin yang gede banget itu tuh ditebang habis juga sampai rata karena mau dijadikan wilayah kantin untuk diperbesar. Jadi kantinnya juga direnovasi, dia perluas karena dilihat-lihat kayak udah kagak layak lah kebersihannya, kayak jorok. Kantin yang lama tuh soalnya sempit dan nggak bisa nampung banyak siswa, dan sama kayak gedungnya udah laule, gimana sih gitu kan, kesannya kumuh. Makanya selain direnov ya diperbesar juga, jadinya mengorbankan pohon beringin yang udah puluhan tahun tuh kayaknya. Ya karena walaupun gede begitu banyak banget ulet bulunya, ntar lagi lu makan kejatuhan ulet bulu kan gak lucu. Ya pokoknya pas lagi liburan sekolah direnovasi kan tuh. Sampai akhirnya libur telah selesai dan masuk nih para murid ke sekolah. Nah Tata nih di kelas 2 itu bergabung ke dalam OSIS. Yang mana dia jadinya nih ngurusin buat acara LDKS atau ospek menyambut murid-murid baru nih kelas 1 tuh masuk. Seperti waktu dulu pas Tata jadi anak baru, pastinya ada acara jurit malam juga dan mengharuskan para murid-murid baru ini tuh menginap semalam di sekolah. Jadi waktu awal sekolah dibuka lagi setelah renovasi tadi, itu langsung diadakan acara penyambutan sebelum resmi adanya kegiatan belajar mengajar kembali normal. Karena kan acara penyambutan LDKS itu juga cuma 1 hari doang, di hari libur tuh dari Sabtu ke Minggu. Sementara nanti Seninnya baru kegiatan belajar mengajar. Acara ospeknya katanya tuh hitungannya masih kayak zaman dulu gengs, dimana yang Tata akui itu agak terlalu senioritas maksudnya. Adik-adik kelas 1 tuh disuruh pakai kertas dengan nama gitu kan, diikat pakai tali rafia siapa gitu namanya, dan yang cowok pakai topi dari bola plastik, terus yang cewek rambutnya dikuncir-kuncir tuh kayak mancur. Dan para peserta cowok itu diharuskan membawa sejumlah makanan dan barang-barang dengan istilah-istilah yang aneh yang harus dipecahkan sendiri gitu. Jujur kita nih bacanya pas kayak di emailnya Tata kayak kesel, kayak ngadi-ngadi istilahnya. Masa kalau gua jadi adik kelasnya Tata fix nangis, kagak nyampe otak kita soalnya buat nebak teka-tekinya. Nih kita bacain ya, banyak soalnya listnya. Yuk coba kita baca yuk. Nih katanya ada coklat ratu perak, ini masih gampang ya, Silver Queen. Terus ada lagi coklat kembar, coki-coki. Maksa banget ya, kayak bapak-bapak lu Tata lu. Permen maksiat, apa bak? Kiss. Ya Allah Tata, pikiran lu kotor ya. Kalau kissnya kiss cium tangan gitu kan sopan, kagak maksiat. Yo permen pria bro banget. Apa coba pasti kalian kesel nih, men tos gitu, bro gitu, tos gitu ya, mentos. Ih Tata, gua tos lu, gua jotos lu. Ini lagi nih yang bikin gue emosi nih, coklat Marshanda. Ya Allah Robi, Caca Marshanda, so kenal lu panggilannya Caca aja lu. Permen sambelado, ayo apa tahu nggak? Garuda Ting Ting, sambelado Garuda Ting Ting.
Oh, Ayu Ting Ting. Gua kira permen sambal ado apaan? Permen pedes begitu. Lah Garuda Ting Ting. Gua aduin lu ke Ayah Rojak lu. Terus ada lagi nih, snack orang kaya, Ricis. Emosi nggak lu? Emangnya orang kaya tuh misalkan apa? Elon Musk itu atau Kylie Jenner gitu makan Ricis sih ya? Ya kali ya makan Ricis ya. Terus selain makanan ada juga nih barang-barang nih. Pulpen cita-cita, pulpen pilot katanya tuh. Lah cita-cita gua bukan pilot, yo ngatur-ngatur cita-cita orang lu. Tuh kan, kita jadi kebawa emosi baca begini. Buku terang, buku merek Sinar Dunia. Gue maunya buku Kiki, kenapa lu? Ya pokoknya ini masih banyak banget teka-tekinya ya. Yang bikin pala kita migran sama emosi nih. Coba kalian waktu ospek ada gini-ginian juga dulu ya. Yang paling susah dan gak ketebak istilahnya apa teka-tekinya gitu. Boleh coba komen di bawah ya. Pokoknya kalau ada sampai nih anak baru yang salah bawa atau bahkan malah tidak membawa list teka-teki tadi tuh udah pasti kena hukuman cenah. Yang ternyata tetap aja tuh ada yang salah bawa emang atau nggak bawa sama sekali ya pasti ada emang ya. Kalau kita di sana salah satunya pasti gua. Pokoknya kena hukum itu ada sekitar 14 orang tuh yang salah. Yang mana 14 orang ini tuh udah ditandain lah pokoknya. Nah cuma mulai dari awal LDKS nih pas masih siang itu nggak ada apa-apaan. Anak-anak yang dihukum juga masih pada belum mengira apa yang akan terjadi dengan mereka nih si 14 orang tadi. Tata sendiri selaku pembina yang ngurusin acara itu nggak merasakan ada yang aneh juga dari pagi sampai siang tuh. Semua kegiatan berjalan dengan lancar. Namun dari sorenya tuh sempat hujan tuh sampai sekitar jam 7 malam. Yang waktu di sela-sela hujan itu semua peserta nih baik murid baru sama pengurus, guru-guru semua berada di dalam gedung sekolah. Nah, di situ sempat ada kejadian yang mengejutkan. Dimana tahu-tahu di tengah lapangan nih ada seorang wanita yang berdiri hujan-hujanan, gengs, nyeker dan terlihat lusuh. Diem doang gitu. Ya para murid baru yang ngeliat begitu langsung heboh kan. Pada lapor nih ke kakak pembina kayak, "Kak, itu ada perempuan di tengah lapangan berdiri hujan-hujan, siapa kak?" Dikiranya hantu kuntilanak apa bagaimana gitu kan. Dan sewaktu para pembina ngecek tuh termasuk Tata tuh pada kaget juga. Cuma kagetnya itu bukan karena dikiranya itu hantu, melainkan kayak, loh kok ada orang yang bisa masuk ke dalam wilayah sekolah mereka. Jadi ternyata wanita itu adalah ODGJ yang memang terkenal di sekitaran wilayah sekolahnya itu. Warga sana suka manggil wanita tersebut itu Dewi Bencana katanya. Karena katanya kalau ada dia nih pasti ada aja tuh kejadian yang tidak mengenakan yang akan terjadi di sekitarnya. Pokoknya udah terkenal di lingkungan sana emang. Tata sama anak OSIS yang lain itu kan kayak was-was. Aduh, kok Dewi Bencana ini tahu-tahu bisa masuk ke wilayah sekolah mereka, padahal kan gerbang ditutup ya? Ya emang cuma diselot doang sih, nggak sampai digembok. Tapi kan berarti dia sempat ada adegan buka slotnya. Masalahnya pada was-was itu tuh perkara takut akan terjadi apa-apa karena tiba-tiba si Dewi Bencana ini nih muncul tuh masuk ke dalam wilayah sekolah. Waktu itu memang tidak ada satpam yang jaga, cuma ada beberapa guru yang bertugas sebagai pengawas saja tuh di acara LDKS tersebut. Dan karena guru-guru juga tahu itu adalah si ODGJ nih, si Dewi Bencana udah terkenal ya, emang suka keliaran di sekitar wilayah sana. Jadi akhirnya ada salah satu guru ini namanya Pak Tohir gitu, dituntun tuh ODGJ-nya untuk dibawa keluar gerbang. Sampai akhirnya hujan mereda, hawanya kan jadi dingin banget tuh ya malam-malam ya. Namanya juga habis hujan, tapi acaranya pun tetap dimulai tuh di jam 8. Yang mana dari pihak guru bilang maksimal kegiatan di jam 10 ya. Habis itu udah pada tidur semua, namanya juga masih SMP. Waktu itu pokoknya guru yang jaga tuh ada 4 orang yang semuanya standby di ruang guru. Ya udah makanya di jam 8 tuh dimulai pembagian tugas. Jadi para pembina nih udah ada yang standby di tempat atau pos masing-masing. Ada yang jaga di lantai 1, lantai 2, sama lantai 3. Lagi-lagi karena ini masih SMP, jadi ala-ala jurit malam aja gitu diadainnya juga masih di dalam lingkungan sekolah, kagak boleh keluar sama guru. Dan para murid-murid baru ini udah dibagi per grup-grup gitu. Satu grup kira-kira 6-8 orang, yang masing-masing satu grupnya ini dibelikan satu lilin, dimana lilin itu harus mereka selalu bawa-bawa dan dijaga nggak boleh mati sampai mereka menyelesaikan semua soal dari lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 itu terakhir. Kalau nanti di tengah jalan lilinnya mati, mereka harus balik lagi ke start tempat tuh di lapangan tuh buat nyalain lilinnya. Dan di tiap pos nanti akan ada pertanyaan atau soal-soal yang harus mereka jawab. Pokoknya untuk grup yang kalah itu akan ada 4 grup yang dinilai dari yang paling terakhir. Jadi di sini konteksnya harus dulu-duluan, seru sebenarnya. Nah waktu itu Tata kebagian jaga di salah satu kelas di lantai 2, barengan sama anggota OSIS lainnya ya. Sebenarnya beberapa pengurus itu juga agak ketakutan karena walaupun ramean kan tetap aja mereka malam-malam gitu di sekolah ya. Makanya mereka ngadainnya juga cepet-cepet aja deh di jam 8 deh, biar kelar cepet. Sampai beberapa grup nih terdengar ribut-ribut tuh naik ke lantai 2 gitu kan, dan bener aja terlihat ada beberapa orang yang masuk ke kelas yang udah dijaga tuh sama Tata. Di situ mereka dikasih soal, macam kayak ujian kayak soalnya. Awalnya ada 3 grup tuh langsung heboh ngerjain, mereka udah selesai dari lantai 1 soalnya. Pokoknya grup ke-1 selesai, lanjut lagi ke atas tuh ke lantai 3, grup kedua selesai, lanjut lagi, grup ketiga gitu kan pada keluar masuk. Habis itu datang lagi tuh grup ke-4, ke-5, dan seterusnya. Sampai akhirnya ada grup terakhir yang datang nih. Ya memang kayaknya isinya nih orang-orangnya paling lemot begitu. Jadi mereka nih memang lama tadi ngerjain soal di lantai 1. Kelihatan anaknya pada kebingungan gitu mukanya, kayak macam grup buangan yang pas pembagian mungkin mereka tidak bisa berbaur dengan baik. Ya udah ditungguin kan sama Tata sama yang lain pada sok keras tuh, sok memasang muka galak. Cepet lelet banget sih gitu, macam kakak kelas gitu loh, senioritas.
Sampai para murid baru ini kesian gitu, mukanya kelihatan terintimidasi, ketakutan, panik. Yang sewaktu Tata lihat memang kelihatannya nih mereka kagak bisa ngerjain soalnya. Dan di grup yang lelet terakhir ini tuh ada 2 cewek. Nah, satu ceweknya tuh kelihatan pucet banget. Dalam hatinya si Tata, ini anak sakit kali ya. Yang mana grup ini tuh sampai lama banget gak kelar-kelar itu ngerjain soal. Pantesan ini grup jadi yang terakhir dari tadi ya, di lantai 1 ke lantai 2-nya aja kagak bisa ngerjain. Sampai akhirnya teman-temannya Tata nih memutuskan, udahlah nih grup pasti kalah. Yang lain udah pada ke lantai 3 semua, udah pada sibuk tuh. Apalagi di lantai 3 lebih susah lagi soalnya. Bener aja, sampai akhirnya di lantai 3 tuh udah kelar, udah selesai semua. Si grup yang lelet terakhir ini masih ngerjain aja tuh soal di lantai 2 dan lilin mereka mati. Lah, udahlah fix kalian kalah, udah ke bawah sana. Ngadep ke pengurus, bilang kalian kalah. Ya udah mereka ke bawah tuh. Dan semua pengurus itu masing-masing dari pos tuh dari lantai 3, lantai 2 juga turun tuh ke lapangan semua. Dikumpulin kan akhirnya 4 grup tuh yang kalah yang paling akhir. Ya jelas grup yang tadi yang lelet udah definisi yang kalah banget ya. Sedangkan kalau 3 grup lainnya memang kalah cepet aja waktu ngerjain soal di lantai 3. Tapi di sini ada tambahan 1 grup lagi. Yang tadi salah bawa makanan sama benda-benda dari awal itu loh. Pokoknya mereka kayak abis banget deh hari itu. Padahal nih mereka udah nyelesain soal di lantai 3 yang harusnya tidak masuk ke dalam grup yang kalah. Cuma jatuhnya emang sengaja dikerjain, tetap dikasih sanksi tuh gara-gara udah gagal bawa barang-barang. Pada cemberut tuh mukanya tuh. Tapi langsung dibentak tuh sama kakak kelas tuh kayak, kenapa cemberut? Kagak terima? Langsung pada nunduk semua. Grup yang tadi paling lelet juga abis tuh kena omelan sama kakak kelas. Dan di situ si Tata baru ngeh, kalau di grup yang paling lelet ini kok ceweknya cuma 1. Tadi kan ada 2. Makanya si Tata nanya kayak, teman kalian yang 1 lagi mana? Pingsan. Soalnya kan terakhir kali tadi memang Tata ngeliatnya udah pucet tuh muka 1 cewek itu ya. Tapi murid-murid di grup lelet itu tuh kayak pada bingung. Hah? Yang mana kak gitu? Tata so galak kan kayak, ya mana, yang cewek 1 lagi lah. Di grup kalian kan tadi ceweknya ada 2, loh kok ini cuma 1? Jangan pura-pura alasan sakit ya biar gak kena hukuman ya. Lagi-lagi murid-muridnya itu tuh pada kelihatan heran. Sampai si cewek yang sendirian di grup itu tuh bilang kayak, maaf kak, saya memang cewek satu-satunya di grup ini, nggak ada cewek lagi. Tata langsung diem tuh. Dalam hatinya, ya bener ini gue lagi dikerjain apa gimana sih? Ngotot dong, tapi Tata ya nggak mau kelihatan salah kan sebagai kakak kelas. Tadi ceweknya ada 2, kamu jangan bohong ya. Tapi murid-murid yang lain tuh di luar dari grup mereka langsung pada belain kalau memang di grup yang lelet ini cuma ada 1 cewek kak. Tata langsung bisik-bisik kan ke teman yang tadi bareng jaga di lantai 2 ya. Dan ternyata teman-temannya Tata ini ngeliatnya memang di grup itu dari tadi juga cuma 1 cewek kok tak. Makanya mereka kayak bingung. Maksudnya Tata cewek yang 1 lagi tuh yang mana? Merinding lah langsung si Tata. Karena kan dia tadi jelas-jelas ngeliat. Namun waktu di lantai 2 memang cuma ngebatin aja pas ngeliat cewek itu tuh mukanya pucat banget. Ya udah total berarti ada 5 grup yang dianggap kalah ya. Mereka semua dikumpulin nih. Sementara grup yang lain tuh boleh balik ke tempat tidur mereka masing-masing yang ada di kelas-kelas di lantai 1 tuh buat pada tiduran tuh. Jadi ada yang tidur di lantai, gelaran pakai tikar, atau ada yang kayak meja disambung-sambungin gitu loh buat tidur di atasnya. Ya biasa lah namanya juga anak SMP. Pokoknya hadiah untuk yang menang ini boleh istirahat dulu sebelum nanti acara terakhir ada namanya renungan malam. Nah sementara grup yang 5 tadi tuh langsung pada ditutup tuh matanya. Disuruh baris juga tuh. Habis itu dituntun tuh untuk mengikuti arahan suara dari kakak kelas. Dibilang, kita akan mengitari sekolah ini untuk hukuman kalian. Ya murid-murid yang udah ditutup matanya itu tuh harus nurut lah. Dibilang loncat gitu, pada loncat karena katanya ada selokan, loncat gitu. Udah pada loncat beneran, padahal kagak ada apa-apaan. Dibilang nunduk, ada tiang gitu, ya nunduk beneran gitu. Pokoknya mereka dibawa ngiterin lapangan yang dikerjain doang gitu loh jatuhnya. Sampai-sampai pas lagi jalan nih, tahu-tahu murid-murid baru ini banyak yang jongkok tiba-tiba. Dimana itu membuat orang di belakangnya masih pada jalan, jadi kesandung, drag gitu loh, jatuh nabrak yang pada jongkok tiba-tiba itu. Ribut tuh karena banyak yang kesakitan kan. Lah orang pada ditutup matanya. Pas para pembina nanya kayak, kok pada jongkok ngapain? Mereka bilang katanya tadi denger disuruh jongkok. Yang jongkok gak 1-2 orang loh, banyak. Jadi memang banyak murid yang mendengar kalau mereka tadi disuruh jongkok. Padahal pembina kagak ada yang ngomong begitu. Pokoknya ada yang denger, ada yang enggak ya. Makanya ada yang kesandung tuh. Dari situ pembina pada lihat-lihatan kan. Mereka antara bingung sama suuzon. Ini jangan-jangan murid baru pada mau ngerjain kita nih. Macam kayak nakut-nakutin gitu, ala-ala ada yang bisikin, ada yang bilang jongkok, padahal kagak ada yang bilang. Karena itu semuanya dihukum lagi, disuruh jalan kodok. Jadi lompat gitu kayak kodok gitu sampai ke dalam gedung sekolah. Setelahnya mereka dituntun lagi tuh berkeliling di dalam gedung sekolah dengan mata tertutup. Dibilang awas ada tangga, hati-hati ya. Mereka beneran naik tangga pelan-pelan. Pokoknya mereka naik sampai ke lantai 3. Karena di lantai 1 kan memang dipakai buat tidur tadi tuh. Ya rencananya grup ini tuh yang kalah nih mau dikerjain di lantai 3. Mereka akan ditinggal dan udah ada pembina tuh yang sok-sokan dana jadi hantu buat nakut-nakutin mereka. Ritmenya kan tiap tahun begitu terus. Nah pas mereka udah sampai ke lantai 3 tuh dibilang kayak, sekarang kalian sedang berada di wilayah terlarang. Di mana dulu di sini di salah satu kamar mandi pernah ada yang bunuh diri. Kalau kalian merasakan ada yang menarik kaki kalian, berarti kalian akan dihantui semalaman ini. Ya lala doang cina. Tapi namanya anak murid-murid barunya masih
Polos ya pada ketakutan dengernya, belum tahu kan mereka. Dan beberapa pembina langsung pada iseng megangin kaki tuh murid-murid yang langsung pada teriak histeris sampai pada nangis. Tahu-tahu ada salah satu pembina nih yang padahal tadi ikut megangin ngisengin kaki murid-murid, namanya Doni. Tahu-tahu teriak kayak lompat-lompat karena katanya dia merasa ada yang megang kakinya. Lah gimana bisa orang dia tadi yang ngejailin murid-murid, tahu-tahu dia sendiri yang ngerasa ada yang megang kakinya gitu, katanya dingin banget. Sampai ekspresinya Doni beneran panik gitu, dia lari turun ke bawah. Si Tata sama yang lain pada bingung dong, itu Doni beneran ketakutan apa gimana tuh? Sementara murid-muridnya pada masih ditutup matanya tuh, tambah panik dengar suara tadi si Kak Doni teriak-teriak begitu. Pada nanya kayak, kenapa tuh gitu kan? Ya dari situ Tata sama yang lain nyariin tuh yang jadi hantu mana nih, biar cepat selesainya. Pokoknya ada namanya Ardi sama Ferry, yang tugasnya tuh dandan jadi hantu buat takut-takutin. Si Ardi sama Ferry emang badu banget soalnya gitu, kagak takut dia mama gitu-gituan. Nah nggak beberapa lama datang tuh si Ardi sama Ferry naik ke lantai 2 gitu kan, pakai kain diikat-ikat sosok jadi pocong. Dan siap-siap berdiri di ujung-ujung lorong tuh. Jadi Ardi di lorong kanan, si Ferry di ujung lorong kiri. Dan akhirnya diteriakin tuh, oke semuanya boleh buka penutup mata kalian. Yang pas pada buka penutup matanya, murid-murid langsung pada teriak histeris ketakutan ngeliat ada pocong gitu kan, nggak bisa kemana-mana. Macam kayak dikepung kanan kirinya ada setan. Namanya kan di lorong ya soalnya. Chaos tuh pada kabur-kaburan, ada yang masuk ke dalam kelas, ada yang ke kamar mandi segala macem. Tata sama yang lain pada ketawa-ketawa aja tuh liatnya. Ferdi sama Ardi pun juga puas banget karena ini emang gongnya untuk ngerjain para grup yang kalah itu. Setelah dirasa udah cukup nih, diteriakin lagi pakai toa portable kan dibawa-bawa. Kumpul lagi kita cepat ke bawah ya. Udah nih pada semuanya turun balik ke bawah. Yang di lantai 1 juga disuruh keluar lagi tuh ke lapangan buat acara renungan malam tuh pas di jam 10. Pada duduk lesehan gitu kan di lapangan. Ketua OSIS juga ngucapin kayak selamat datang udah resmi nih menjadi murid SMP situ. Ya semacam kayak ice breaking lah setelah tadi kan ngerjain segala macem. Nah tapi ada beberapa murid yang tahu-tahu bilang kalau katanya temennya nggak ada. Maksudnya kayak masa ketinggalan kak kayaknya di lantai 3 tadi tuh. Loh kok bisa? Emang nggak ikut turun? Kayaknya perkara ngumpet pas kaget tadi ngeliat kakak kelas yang jadi pocong. Ada namanya Dea kak, belum turun ke lapangan nih, nggak ada Dea nih di lapangan. Akhirnya 3 pengurus naik tuh ke lantai 3. Termasuk si Tata, karena kan cowok-cowok ditugasinnya udah nyari sana tuh, nyari si Dea di lantai 3 belum turun. Pokoknya si Tata, Doni sama Fikri namanya. Nah pas di lantai 3 dipanggil-panggil kan tuh Dea, tapi nggak keluar-keluar tuh anaknya tuh. Temennya Tata dengar kayak ada suara kursi digeser di salah satu kelas. Pas mereka cek, kelihatan tuh ada kepala sedikit doang nongol di bawah meja. Dan pas dideketin, bener tuh emang ada lagi jongkok di bawah meja kayak lemes, nyenderan gitu kan. Ternyata itu adalah cewek yang tadi Tata lihat di grup yang lelet itu tuh. Kamu Dea, kenapa kamu? Tanya si Fikri tuh temennya si Tata. Si Dea bilang kayak, Seka nggak bisa nafas. Mukanya kan emang udah pucot banget dan ngomongnya udah serak kayak pelan. Wah, asma kamu? Bawa obat nggak gitu? Tas kamu di mana? Tapi dia ini bener-bener kayak udah ngap-ngapa, udah kayak susah ngomong. Tata sama 2 temennya itu tuh bagi tugas. Jadi si Tata sama Fikri mencar tuh turun ke bawah buat satu lapor guru sama nyari obat. Sementara si Doni jaga Dea tuh di situ. Pokoknya akhirnya Tata tuh yang disuruh nyari obat asma tuh, dan tadi si Fikri ngelapor guru. Si Tata langsung lari tuh ke temennya si Dea yang di lapangan tadi bilang si Dea belum balik untuk nanya kayak tasnya Dea di mana, ada obat asmanya nggak di situ. Tapi ternyata temennya Dea itu bilang kayak, asma kak? Dia nggak ada asma kak, orangnya udah di belakang tuh, ternyata kak tadi dia ke toilet doang. Sambil nunjuk ke salah satu cewek yang lagi lesehan tuh baris di belakang. Dan cewek itu memang ternyata adalah si Dea. Nanya dia, kenapa kak? Loh, kamu Dea? Dijawab kan kayak, ya saya Dea kak, maaf tadi habis ke toilet, habis kebelet. Tata mikir kan, nah, terus di atas bukan Dea tuh berarti tuh. Tapi karena masih panik nih nyari obat asma, akhirnya si Tata ke UKS. Dapat tuh dia yang modelan semprot. Lari lagi dia ke lantai 3. Dan dia lihat si Fikri sama ada guru mereka nih, si Pak Tohir, itu kayak berdiri di depan pintu kelas. Tata bilang kan, ini udah nemu nih obat asmanya nih. Tapi sama Pak Tohir kayak ditahan gitu kayak, diam dulu. Yang pas Tata lihat ke dalam kelas, Doni ini posisinya lagi nempel di atas sudut tembok yang semacam kayak Spiderman dengan muka yang nyenyer, serem banget. Astagfirullahaladzim gitu kan. Si Tata juga ngeliatnya takut, kaget dia. Pak Tohir langsung bilang ke Tata untuk panggilin Pak Sarul tuh di ruang guru. Tata langsung turun tuh manggilin Pak Sarul. Jadi Pak Sarul itu sebenarnya guru matematika, tapi katanya agamis banget. Dengan laporan Tata, Pak Sarul langsung naik ke atas. Dan posisinya dilihat Doni masih nempel aja tuh di pojokan, macam kayak kipas angin Wadesta. Nempel di dinding, nempel di meja, nempel di lantai. Wadesta. Lagi serem ini lah. Sama Pak Sarul dibentak ya, turun, siapa kamu? Keluar dari murid saya. Dan di situ si Doni ketawa. Dia bilang, saya juga dulu kan murid bapak. Pas dengar begitu, si Sarul kayak berucap, astagfirullahaladzim, Mira? Kamu Mira? Dan Doni ketawa lagi tuh sambil kayak ngangguk. Jadi ternyata si Doni ini kesurupan hantu namanya Mira yang dulu memang merupakan murid di SMP itu juga. Dulu Mira ini pernah
gantung di pohon beringin yang di kantin tuh, yang di belakang gede tuh, karena memang mempunyai masalah mental issue dia. Dia tuh kayak ada problem masalah keluarga, orang tuanya ribut terus cerai, dan katanya dikasarin juga di rumah, sama dijauhin sama teman-temannya juga. Ya memang karena sikapnya dia suka aneh, dianggap sama teman-temannya, jadi nggak ada yang mau temenan. Ya mungkin si Mira ini menganggapnya dia dibully kali ya, padahal kayak nggak ada yang sampai ngata-ngatain juga, cuman nggak mau temenan aja perkara sikapnya memang aneh. Memang ada mental issue tuh, makanya tahu-tahu malam-malam dia gantung tuh di pohon sekolah tuh, dan baru ditemuin paginya. Makanya mungkin tadi tuh dia bilang kayak sesak-sesak itu bukan asma, emang kagak bisa napas karena gantung. Salah satu alasan pohon beringin itu ditebang karena ya ternyata memang selain buat memperluas kantin, alasannya karena pernah terjadi kejadian yang tidak mengenakan, istilahnya buat buang kenangan buruk di sekolah itulah. Tapi ternyata sosok Mira ini marah karena menganggap dia seperti diusir gitu, perkara dia tinggalnya di pohon itu. Arwahnya ini masih gentayangan ya gara-gara bundir. Yang mana memang sebelum pohon itu ditebang sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana, paling hanya ada beberapa orang aja semacam kayak satpam atau OB gitu yang pernah melihat penampakannya Mira duduk di pohon itu, cuman nggak sampai ganggu. Nah pas ditebang, marah kali dia tuh. Waktu hidup nggak ada yang mau sama dia, orang tuanya nggak peduli, teman-temannya nggak mau temenan, udah mati pun tetap berusaha untuk disingkirkan. Dan di situ ya Doni yang lagi kesurupan Mira itu bilang kalau saya mau membawa satu murid untuk menjadi teman saya. Dengar begitu ya Tata merinding lah, jangan sampai si Doni dibawa kenapa-napa. Pak Sarul nih akhirnya baca-baca doa, dan si Doni tuh langsung teriak kenceng banget dengan ekspresi muka yang marah. Tadinya kan padahal kayak senyum serem gitu ya, pas dibacain doa langsung marah sampai jatuh ke debuk gitu, menghantam meja tuh yang di bawahnya tuh, dan langsung dipegangin sama Pak Tohir sama Pak Sarul sambil terus dibaca-bacain. Tapi tiba-tiba terdengar suara banyak teriakan dari arah lapangan. Yang pas Tata sama Fikri lihat dari jendela di atas tuh di lantai 3, banyak murid-murid tuh di lapangan yang pada kayak kesurupan menggeliat-geliat teriak-teriak sendiri. Doni yang masih kesurupan nih ngomong dengan ekspresi yang melotot. Semua penghuni pohon marah, Pak, rumah kami ditebang. Katanya begitu. Jadi penghuni pohonnya banyak, gengs. Tapi kemarin-kemarin sebenarnya nggak terlalu ganggu. Abis ditebang itu kayaknya pada keluar, nggak punya rumah, jadinya pada protes macam warga kena gusur. Pak Sarul bilang ke Tata sama Fikri buat bantu megangin Doni. Sementara dia, maksudnya Pak Sarul ya, lari tuh keluar kelas, nggak tahu kemana. Tata nanya kan ke Pak Tohir, Pak, ini gimana Pak? Tapi Pak Tohir bilang kayak, udah, kalian baca-baca doa aja terus. Ya udah, Tata langsung baca-baca doa, kan takut dia nanti ikut kesurupan. Sampai nggak beberapa lama terdengar tuh suara dari speaker sekolah yang biasa buat pengumuman-pengumuman, dan ternyata Pak Sarul membacakan doa-doa lewat speaker itu. Hingga akhirnya situasi aman terkendali, yang pada kesurupan langsung pada lemas pingsan. Sedangkan yang pada nggak kesurupan tuh, yang pada masih sehat, langsung pada kewalahan kan ngurusin teman-temannya segala macam ya. Guru-guru juga terus berjaga tuh sampai subuh. Begitupun juga Pak Sarul yang terus tuh melantunkan doa-doa di speaker tuh sampai azan subuh pokoknya. Baru berhenti setelah pada sadar, langsung dipersiapkan untuk pada pulang di hari Minggu pagi itu tuh. Geger itu pokoknya satu sekolah. Sampai harusnya kan Seninnya masuk nih. Itu ditunda gengs 3 hari. Baru hari Kamisnya diinfokan murid-murid bisa masuk ke sekolah lagi untuk memulai pelajaran baru. Ya cerita kesurupan masal itu udah nyebar banget jadinya ke semua murid dari kelas 2, kelas 3 yang nggak ada pada malam itu nggak ikut ya. Hingga pas di Seninnya pas upacara, kepala sekolah pun bilang kalau situasi sekolah ini udah aman. Karena 3 hari yang kemarin tuh, Senin, Selasa, sama Rabu, itu sekolah katanya sudah diruat. Udah nih kegiatan belajar akhirnya kondusif kan, sampai ketemu hari Kamisnya lagi nih. Jadi 1 minggu setelah tadi masuk sekolah ya jatuhnya ya. Murid-murid ya ke kantin gitu kan pas istirahat, dan masuk kelas lagi tuh setelah selesai jam istirahat. Tahu-tahu nih beberapa murid banyak yang kayak ngerasa mual, merintih kesakitan, sambil kayak teriak sakit gitu megangin perutnya sampai pada muntah-muntah. Hari itu terjadi di banyak kelas yang dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya panik lah orang-orang, pada kesurupan masal lagi nih. Ternyata mungkin hantu-hantu yang kemarin diusir tuh balik lagi kali. Pak Sarul akhirnya baca-baca doa lagi tuh lewat speaker di sekolah. Tapi keadaannya nggak kunjung membaik karena murid-muridnya ini pada sampai muntah-muntah hebat gitu loh. Tata untungnya kali itu nggak kenapa-napa. Dia cuma ngeliatin teman-teman kelasnya pada begitu tuh ketakutan sendiri. Akhirnya pelajaran langsung dibubarkan. Dan murid-murid yang nggak kenapa-napa tadi, termasuk Tata, disuruh pulang cepat. Ya makanya udah Tata pulang kan, takut kenapa-napa dia habisnya. Nah besokannya pas masuk sekolah, Tata ngeliatnya udah banyak orang tua murid yang datang tuh marah-marah di area kantin. Ternyata kemarin murid-murid itu bukan kesurupan. Perkara pas akhirnya dibawa ke rumah sakit tuh kan muntah-muntah terus tuh, dibilang, Pak, Bu, ini mah keracunan, bukan kesurupan. Yang pas diurutin, semuanya pada punya kesamaan, keracunannya memang kayaknya abis makan di kantin pas istirahat. Makanya para orang tua murid tuh berbondong-bondong datengin kantin. Mereka ngecek nih, ada makanan yang dijual tuh apa aja sih emangnya? Sampai ada beberapa ibu-ibu yang protes, bilang kayak,
wah jangan-jangan karena ini nih. Jadi ada wadah plastik yang digunain buat alas makan. Ya memang di kantin itu kalau makan bukan pakai piring, misalkan kayak somai, bakso atau mie gitu ya, wadahnya pakai wadah plastik yang warna putih, tinggal buang gitu loh gengs. Mau piring atau mangkoknya pakai plastik. Si ibu-ibu ini bilang kalau wadah plastik begini ini mengandung BPA. Jangan-jangan anak-anak nih pada keracunan gara-gara makan pakai wadah plastik gini nih. BPA-nya jadi transfer ke makanan. Yang itu juga tuh bikin minuman dari galon plastik jadi merembet galon plastik sampai ditunjuk-tunjuk. Ya biasa namanya tukang jualan minuman sachet itu kan pakai dispenser yang bisa air anget ya. Soalnya biar bubuknya larut, tahu kan? Ya minuman sachet nggak usah kita sebut ya, kan harus pakai air panas dulu biar larut, terus baru ditimpa air dingin. Kalau harus rebus air dulu mah kelamaan. Murid-murid di SMP itu yang jajan kan banyak. Tapi si ibu itu bilang kayak, galon kayak gitu tuh mengandung BPA, bisa transfer juga tuh. Racun itu, pantesan anak saya keracunan. Sampai-sampai hari itu mah kantin tutup. Untungnya kalau Tata memang selalu dibawain bekal dari rumah sama emaknya tuh. Ya kalau Tata sih kagak malu ya bawa bekal dari rumah, nggak apa-apa Tata, enak, emang lebih sehat, bagus. Baru besokannya tuh ada petugas kesehatan dari BBPOM yang datang ke sekolah untuk memantau dan memeriksa kantin itu. Yang ternyata murid-murid keracunan itu bukan perkara makanan dari wadah plastiknya atau galon minum dari plastik, melainkan memang ditemukan bahan makanan yang tidak fresh dan diduga sudah terkontaminasi bakteri di lapak somai. Ya mungkin daging ikannya atau sayur yang digunakan itu memang nggak bagus sekali kualitasnya, ya udah basi atau gimana sampai banyak yang jadinya keracunan. Karena memang yang paling laku tuh lapak somai, somainya murah. Dan pas ditarik benang merahnya tuh dilihat yang pada keracunan memang kebanyakan yang jajan somai. Lah ya why sampai dikira tadi kesurupan jilid 2. Aduh, tapi ya gengs ya, nuduh-nuduh ada plastik, ada BPA-nya kayak gini tuh bikin gue jadi keingetan sama kejadian waktu itu yang pernah heboh tentang galon BPA. Kalian inget nggak? Ya bedanya waktu itu karena galon polikarbonat yang katanya berbahan BPA. Tapi kalau cerita tadi itu kan karena alas makannya tuh yang dari plastik tuh dibilang mengandung BPA. Nah yang dihebohin waktu itu tuh katanya galon berbahan BPA itu tuh bisa bikin mandul, bikin anak autis, sampai bisa luruh kalau dibawanya pakai truk tuh yang kena matahari langsung dalam perjalanannya. Nah buat kalian yang percaya sama hal ini udah pada double cek atau belum lo? Jangan langsung telan mentah-mentah. Karena kan gue juga jadi khawatir ya. Jadinya gue melakukan riset dan double checking nih. Abisnya bukan apa-apa. Nyokap gue paranoid banget gitu. Dibilang jangan minum air dari galon polikarbonat. Tapi kan gue sebagai anak nih yang tahu banget sifat emak gue ya. Kalau ada berita apa udah telan mentah-mentah aja. Jadinya gue mencari tahu nih hasilnya. Gue menemukan ada 2 riset. Riset pertama dari ahli polimer ITB yang menyatakan kalau BPA tidak terdeteksi dari 4 merek galon polikarbonat di Indonesia. Jadi dari 4 merek yang terkenal di Indonesia nih yang sering kita konsumsi sehari-hari itu tidak terdeteksi ya. Dan riset kedua itu dihasilkan oleh 2 peneliti dari Universitas Islam Makassar dan Universitas Muslim Indonesia yang menyatakan kalau BPA itu juga tidak terdeteksi dari merek galon polikarbonat yang tersebar di beberapa wilayah di Makassar. Nah, 2 riset tersebut juga bilang kalau BPA belum bisa dikonfirmasi menyebabkan tadi itu kanker, autis, dan masalah reproduksi. Terus juga ya, menurut pandangan dari Profesor Dr. Insinyur Purwiyanto Haryadi PhD, yang merupakan Dewan Penasehatan CIFES dan Guru Besar Tetap Ilmu Gizi IPB, kandungan BPA itu tuh dapat terlepas atau transfer ke makanan sama minuman jika dalam suhu tertentu saja, yaitu di atas 70 derajat Celcius. Jadi kalau dibilang BPA bakal luruh kena matahari di Indonesia nih saat didistribusi, yaitu bisa dikatakan salah. Kenapa? Karena suhu di Indonesia nih yang paling mentok sepanas-panasnya banget berapa sih? Ya kira-kira 40 derajatan kan, itu udah mentok banget kayak neraka bocor rasanya gitu, udah hardang pisan. Ya kan berarti nggak lebih dari 70 derajat juga. Kalau udah 70 derajat mah beneran kayak neraka bocor ya coy gitu, nauzubillah min zalik, jangan ya. Yang berarti kalau nggak sampai 70 derajat ya nggak bikin luruh juga. Makanya tuh emak gue yang tahu-tahu dapat berita nggak tahu dari mana junjungannya ala-ala info grup WhatsApp keluarga. Biasanya kan isinya copy paste aja, yang tahu deh sumbernya valid apa kagak. Jadi mendingan kita nih double check lagi. Syukur-syukur kalau ada bukti yang kredibel dari institusi bergengsi. Sekalian jadi bisa edukasi ke keluarga kita juga, terutama ke mama-mama tuh kayak emak gue. Berarti kalau di airnya tidak terdeteksi BPA ya pasti layak minum, tidak apa-apa, silahkan bismillah gitu loh. Nah kalau dari teman cerita tadi kan berarti murid-muridnya itu keracunan atau bahkan kesurupan bukan karena dari wadah plastik makanan di kantin ya, melainkan emang dari bahan makanannya aja yang basi. Ya wahe bikin panik. Itu setan sama plastik BPA pasti kesel dituduh-tuduh. Ya udah majikan, terima kasih yang udah pernah nonton ya. Yang belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah. Sama kalau boleh klik tombol like-nya juga. Kalau mau kirim-kirim cerita bisa ke email di bawah ini. Dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku.
Karena kamu teman cerita.